Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Blukutuk RC dimanapun berada. RC yang ada di depan ini adalah RC empil-empil milik Mas No, di channelnya Mas No. Nah, ini mumpung saya lagi berada di rumahnya Mas No, ini saya ambil untuk melihat review kit juara ini ya, empil-empil legendaris ini, empil-empil. Nah, karena kita tahu sendiri bahwa ini udah banyak sekali event-event yang diikuti ya, dan ternyata pernah mendapatkan juara 3 dalam edisi Mancal Miras Anniversary Challenge pada beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang kita akan lihat dulu yang pertama yang tampak pada permukaan. Yang jelas untuk kit ini menggunakan basicnya, bodinya adalah body FG45 dari produknya MN45. Nah ini berdasarkan informasi yang ada, yang saya terima dari Mas No, ada beberapa perubahan-perubahan custom yang ada pada kit ini ya. Yang jelas adalah dari wheelbase sendiri. Katanya wheelbase-nya itu berapa Mas Nu? 23 cm. Kenapa kok 23 cm Mas Nu? Ngejar scale-nya dulu. Nah, karena panjang. Ngejar scale atau panjangnya. Karena Panjang. untuk body body yang aslinya MN45 itu mungkin nggak sama ya dengan wheelbase 3. Sekarang kita akan hitung. Nah, yang belum tahu cara menghitung wheelbase itu bagaimana. Jadi wheelbase itu dihitung dari jarak as roda belakang sampai as roda depan itu berapa senti, itu kan? Ya, atau mau dibalik nggak apa-apa, dari depan atau ke belakang. Sekarang kita di sini saya sudah ada penggarisnya. Sekarang kita akan lihat dari 0 ya. Kita akan lihat ini ya, dari basicnya. Lalu kita hitung di sini ternyata betul. Di sini adalah 22,5 ya Mas ya? 22,5. Oke, 22,5. Untuk skala 1/12 kalau aslinya itu ya cukup lah ya untuk skillnya di sana. Nah, ini yang kenampakan yang ada pada permukaan wheelbase-nya. Nah, sekarang dari bodinya sendiri. Oke, dari body ini sebenarnya bawaan aslinya itu warnanya warna grey kalau nggak salah, warna abu-abu, karena di channelnya Mas No itu empil-empil pertama kali itu warnanya grey kalau nggak salah ya Mas ya. Nah, silver ya, silver grey. Nah, kemudian di repaint ulang dengan model krem seperti ini. Lalu biar tampak lebih realistis, ini ada emblemnya, emblem Toyota Land Cruiser di sini. Kemudian ada emblem Toyotanya di sini. Nah, ini seperti itu. Dan beberapa yang biasanya kan nggak ada item-itemnya, ini dikasih item-item sendiri. Pakai apa nih Mas? Spidol? Iya. Pakai spidol ya. Nah, jadi butuh biar detail ya, biar nampak sekali. Karena kalau aslinya itu nggak seperti ini, jadi seperti mainan beneran. Nah, kemudian repaint yang lain lagi adalah di baknya. Nah, di sini ada beberapa cowaan yang ada di bak ini. Nah, ini sebentar. Nah, ini ya. Kenapa perlu dilubangi? Nanti akan kita tahu kenapa harus dilubangi. Nah, lalu yang jelas ini tampak sepertinya ini ada potongannya Mas No ya. Ada potongannya, harusnya kan ini lurusan Mas No ya. Iya, karena custom. Lurus. Nah, karena ini di custom makanya ini dipotong. Kemudian tapi belakangnya dipotong nggak Mas No? Iya. Enggak ya? Panjang baknya tetap sama. Pak, Cuma fender aja dari depan ke belakang. panjang baknya sama, hanya yang dipotong adalah yang tadinya di sini ya Mas ya? Iya, langsung. Tadi di sini kemudian dipotong lalu disambung pakai PVC ya Mas ya? Iya, plastik. Pakai PVC, lalu dari fendernya ini agak ke belakang dikit ya, agak ke belakang dikit seperti ini, mundur. Makanya nggak salah kalau di sini tuh, tapi di dalamnya untuk inner fendernya juga dipotong ya Mas, dipindah ya? Enggak. Oh, enggak, aslinya segitu? Iya, dipindah. Ikut sama independen. Oh, ngikut ya, ngikut sama inner fendernya. Nah, itu seperti itu ya Bro ya. Ini penampakan dari luarnya. Oke. Nah, ini dia empil-empilnya nih, karena ngembil gitu. Kemudian cara membukanya bagaimana? Nah, ini yang unik. Kita akan lihat dalamannya. Oke, dalamannya dulu. Cara membukanya ini seperti ini. Sebentar. Karena satu kamera C. Nah ini ya Bro ya. Jadi dibuka aja, klik
Nah, ini dia, kita lihat. Pakai sistem engsel, bro. Ya, pakai sistem engsel. Engsel belakangnya, nah kita akan lihat seperti apa yang di bagian belakang. Nah, bagian belakang tuh engselnya seperti ini nih. Nah, nih engselnya. Tuh, lihat ya, kelihatan ya. Nah, seperti ini engselnya. Jadi masuknya ke bagian dikasih mur baut di sasisnya, dibuat letter U, lalu dibuat engsel. Kemudian depannya menggunakan magnet ya, magnet seperti ini. Oke, kelihatan. Nah, kemudian untuk depannya sebentar. Nah, ini pakai shock seperti ini ya. Oke, atasnya juga sama tuh dikasih. Nah, itu dia. Itu dari cara buka bodinya. Sekarang kita akan lihat dalemannya. Oke, dalemannya sebentar. Oke, kita sekarang lihat dalemannya. Dalemannya yang pertama adalah kita berbicara tentang servo. Link servonya ini pakai link servo dari custom juga. Ini custom ya. Custom, panjangnya dari kiri ke kanan itu kalau kita lihat ini sekitar 9,5 ya. 9,5 ini panjangnya. 9,5. Kemudian ini semua custom dari Kuningan ya Mas ya. Lalu untuk servonya servo cordless ya, cordless. Lalu di sini hornnya pakai horn yang metal ya. Kemudian dari receivernya pakai receiver Dumbo kalau nggak salah ini. Oh, radio link ya, radio link. Lalu di bagian dinamonya masih menggunakan dinamo single speed ya. Ini dinamo single speed mana nih? Nah, ini dinamo single speed. Oke, dinamo single speed punyanya WPL C44, C34 ya, pokoknya ini punya WPL lah. Dan yang paling unik di depan dinamo ini adalah kaos kaki atau kaos. Ini dari bahan apa nih Mas? Spoon bone. Nah, udah tahu spoon bone tuh dari emang ada bahan spoon bone apa emang ambil dari itu Mas? Itu dari tas belanja yang dari apa di dompet itu loh Mas. Oh iya, berarti ini spoon bone ini diambil dari tas belanjaan yang kain itu ya, yang kain itu. Jadi kalau memang ada tas belanjaan yang udah pedot talinya ya, lepas jangan dibuang. Ini bisa digunakan untuk ini. Kemudian ditali dengan kabel tis. Gunanya untuk apa? Gunanya sebagai filter yang jelas ya Mas ya. Filter atau sebagai apa Mas? Biar lumpur nggak masuk. Nah, kalau bermain lumpur biar nggak langsung masuk ke dinamonya. Karena pengalaman saya juga nggak pakai seperti ini, tidak menggunakan ini. Dinamo sempat hang, nggak bisa muter, berbunyi dan sebagainya. Ternyata ada banyak lumpur di sini, ya. Harus ini salah satunya untuk memfilter biar tidak terlalu banyak. Misalkan kalau ada yang masuk pun itu yang halus-halus, dan itu harus kita bersihkan lebih gampang, lebih mudah. Oke, dinamo sudah, lalu kita kembali kepada ESC-nya, kelistrikannya. Nah, di sini ESC-nya menggunakan 1060 ya Mas ya. 1060 hobby wing. Oke. Lalu apa lagi? Kayaknya sudah untuk kelistrikan dan dinamo penggerak. Lalu yang berikutnya kita akan lihat pada kaki-kaki dulu. Oke, kaki-kaki dimulai dari shock breaker. Nah, shock yang depan ini adalah panjangnya berapa sen ini Mas? Apanya? Shock yang depan? Shock 65 yang depan. Shocknya 65 ya, 65. Kemudian yang belakang 70, shocknya 65 dan 70. Ini kemudian dari bannya kita lihat, kalau dari lihat bannya sih ini bawaannya MN ya, bawaannya MN karena memang saya sendiri mengakui untuk khusus ban MN ini memang sangat sangat recommended lah ya untuk naik ke lumpur dan sebagainya, lumayan ngegrip ya dibandingkan dengan ban bawaan untuk kit-kit yang lainnya. Oke, depan belakang sama, kemudian di sini menggunakan gardannya gardan MN yang sudah metal, full metal semuanya bro ya. Jadi ini full metal. Full metal apa emang dalamannya metal apa? Dalamannya tuh yang metal. Oh, dalamannya metal, yang depannya Masih housingnya? Casingnya masih plastik. Housingnya masih plastik, tapi ternyata ini dicat ulang ya Mas ya?
di repaint dan emang real kayak apa? Kayak metal. Saya hampir tertipu ini. Itu depan belakang sama ya Mas ya. Depan belakang untuk gardanya juga sama. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah dari sasis. Nah, ini sasisnya sasis custom bro, seperti ini. Memang sasis ini digunakan custom untuk menyesuaikan wheelbase-nya Mas ya. Wheelbase, dan ini customnya banyak apa Mas? Kuningan. Banyak kuningan juga seperti ini ya. Lihatnya. Itu kemudian berikutnya adalah link rod. Nah, link rodnya ini juga custom ya. Custom panjangnya kalau link rod yang depan itu berapa senti ini Mas? Kita akan ukur aja kalau misalnya lupa. Coba kita kira-kira berapa senti ya dari jarak ini. Sebentar. Saya pause dulu ya. Oke bro, jadi sudah saya ukur tadi ya. Saya ukur untuk link rodnya, link rod yang bagian bawah ini panjangnya adalah 7,5 ya, yang ini ya, bagian ini 7,5. Kemudian yang di tengah yang gardan itu tadi saya ukur 6,5 kalau nggak salah ya, 6,5. Maaf kebalik, yang ini 6,5, yang ini 7,5 cm. Kemudian yang bagian belakang untuk yang pinggir ini yang ikut ke sok ya, ini tadi 9,5 cm. Kalau yang atas yang di tengah ini adalah 10,5 cm. Jadi selisihnya 1 cm ya, 1 cm. Untuk kopelnya menggunakan kopel bawaan dari WPL ya, yang kopel panjang itu ya bro. Ini seperti itu. Jadi terungkap sudah ya rahasia dari empil-empil. Mengapa kok bisa scale, mengapa penampilannya bikin saya terpesona, sehingga untuk FJ model FJ45 ini saya tuh penasaran, pengen menduplikat aslinya empil-empil kayak apa gitu kan. Nah otomatis karena udah custom maka ini perlu dicowak dikit ya, dicowak dikit, dan biar tempat lebih realistik ini ada gembesnya, ada tempat bensin, terus ini ada sekop, pemadam kebakaran barangkali dinamonya kebakar. Itu bro, ini cylinder sebagainya. Nah inilah empil-empil. Dan di sini adalah Gria Kasturi. Yuk siapa yang mau nginep-nginep di tempat Gria Kasturi aja. Kalau di Semarang ya jangan lupa. Oke, tutup aja Mas Nu. Jadi sobat-sobat RC kalau misalnya di Semarang ada event-event di Semarang atau ada event-event yang lain selain dari RC, silakan cari tempat yang nyaman untuk menginap. Cari aja di Gria Kasturi milik Mas Nu. Siapa tahu bisa tanya-tanya juga mengenai RC-nya, konsultasi dan sebagainya. Oke. Itu bro, review hari ini mengenai empil-empil tuntas sudah. Jadi terungkap sudah rahasia dari empil-empil. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silakan di subscribe supaya saya lebih semangat untuk menampilkan video-video terkait dengan dolanan remote RC mobil ini. Oh ya, terakhir. Nah, di sini ada dudukannya ya, dudukan untuk tempat tempat ISC dan juga tempat baterai. Tempat baterainya mana ya? Tempat baterai mana Di baknya. Oh, tempat baterainya ternyata di baknya ya. Tempat baterainya ada di baknya. Ini di sini ada perekat, nanti ditaruh di situ lalu dikasih tali untuk merekatnya. Oke, gitu ya bro. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.